Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dari kelas A dengan NIM 19961400017. Di sini saya akan membahas materi terkait keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif menurut David Ricardo memunculkan teori keunggulan komparatif dalam bukunya Principles of Political Economy and Taxation pada tahun 1817. Dia berpendapat bahwa basis produksi dan perdagangan seharusnya bukan pada keunggulan absolut melainkan pada keunggulan komparatif. Dengan kata lain, biaya peluang adalah pertimbangan untuk keputusan produksi, bukan biaya per unit absolut. Negara seharusnya memproduksi barang yang memiliki biaya peluang yang lebih rendah. Masing-masing mencurahkan sumber dayanya yang langka untuk memproduksi barang yang memberikan keunggulan komparatif. Mereka tidak seharusnya mengalokasikan sumber daya pada barang yang tidak unggul secara komparatif, meski memiliki biaya absolut. Untuk barang yang tidak unggul secara komparatif, mereka dapat membelinya di pasar internasional. Ketika semua negara melakukannya, manfaat perdagangan bebas akan maksimal. Begitu juga dengan alokasi sumber daya. Beberapa asumsi penting dalam teori keunggulan komparatif. Yang pertama, hanya ada dua barang komoditas yang diperdagangkan. Yang kedua, hanya ada dua negara yang melakukan perdagangan internasional. Yang ketiga, perdagangan bersifat bebas. Yang keempat, masing-masing negara hanya memiliki dua unit faktor produksi. Yang kelima, tidak terdapat biaya transportasi yang mana mengeliminasi efek dari biaya peluang dan mempengaruhi harga jual pasar. Yang keenam, tidak ada perubahan teknologi. Yang ketujuh, skala produksi bersifat konstan, return of scale. Artinya harga relatif barang tersebut adalah sama pada berbagai kondisi produksi. Yang kedelapan, berlaku teori nilai tenaga kerja yang menyatakan bahwa nilai atau harga dari suatu barang adalah sama dengan atau dapat dihitung dari jumlah waktu jam kerja tenaga kerja yang dipakai dalam memproduksi barang tersebut. Perbedaan antara keunggulan absolut dan keunggulan komparatif, yaitu keunggulan absolut datang dari biaya peluang yang lebih rendah. Biaya peluang adalah manfaat yang hilang ketika kita memilih satu alternatif terbaik berikutnya. Sementara itu, keunggulan absolut datang dari biaya per unit yang lebih rendah. Itu muncul ketika sebuah negara menghasilkan output yang lebih besar menggunakan input yang sama, menghasilkan kuantitas yang sama tetapi menggunakan input yang lebih sedikit, atau menghasilkan kuantitas yang sama tapi lebih cepat. Contoh keunggulan komparatif. Katakanlah dua negara, Indonesia dan Malaysia. Kedua negara tersebut menggunakan tenaga kerja sebagai input untuk menghasilkan dua barang, kain dan sepatu. Kita asumsikan upah di kedua negara adalah sama dan jumlah produksi kain dan sepatu per jam untuk masing-masing. Dapat dilihat Indonesia memproduksi 100 lembar kain dan sepatu 120 buah, sedangkan Malaysia memproduksi 90 lembar kain dan 80 sepatu. Dari data ini kita melihat bahwa Indonesia memiliki keunggulan absolut atas kain dan sepatu karena dapat menghasilkan unit kain dan sepatu yang lebih banyak dibandingkan dengan negara Malaysia. Per jam Indonesia dapat menghasilkan 100 lembar kain dan 120 sepatu. Sedangkan untuk jumlah waktu yang sama, Malaysia hanya dapat memproduksi 90 kain dan 80 sepatu. Keunggulan komparatif mendapat kritikan. Kritikan yang pertama, produksi dan perdagangan tidak hanya melibatkan dua barang dan dua negara saja. Kritikan yang kedua, perdagangan antara negara melibatkan biaya transportasi sehingga mengasumsikannya tidak ada adalah hal yang mustahil. Kritik yang ketiga, tenaga kerja bukanlah satu-satunya faktor produksi, tetapi modal, sumber daya alam dan kewirausahaan berperan penting dalam produksi. Yang keempat, tenaga kerja tidak selalu mobile. Pekerja membutuhkan waktu untuk menemukan pekerjaan baru ketika beralih ke industri yang berbeda. Kritikan yang kelima,
model mengecualikan efek teknologi. Kemajuan teknologi mempengaruhi perbedaan produktivitas tenaga kerja.